Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Nirmala. Wow, penulis asal kota Banyumas yang kisahnya semakin hari semakin menarik untuk didengar. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Petaka tambang emas berdarah. Dulunya, Desa Sukasari adalah desa yang makmur, alam yang terjaga, dan warganya yang berkecukupan. Namun, itu semua berubah ketika Supomo menjabat sebagai kepala desa. Pada periode pertama, semuanya berjalan tampak seperti biasa, tapi ada rencana busuk yang direncanakan olehnya. Perbukitan yang selama ini menopang kehidupan Sukasari diobrak-abrik demi kepentingan pribadi. Bencana demi bencana mulai berdatangan. Kekeringan, banjir bandang, gagal panen, semuanya berawal dari satu kata: keserakahan. Sepekan setelah kejadian tragis yang merenggut nyawa Supomo, balai desa Sukasari kembali dipenuhi warga. Suasana duka masih menyelimuti, namun kehidupan harus berjalan. Tanpa pemimpin, desa tidak bisa berjalan. Camat yang datang dalam rapat resmi menunjuk Haris sebagai pelaksana tugas kepala desa. Keputusan itu disambut lega oleh para warga. Mereka mengenal Haris sebagai orang yang jujur, peduli, dan sering berbeda pendapat dengan Supomo demi membela kepentingan desa. Sudah saatnya Sukasari dipimpin oleh orang yang memikirkan rakyatnya. Waktu bencana banjir bandang, Pak Haris itu tengah malam memimpin warga evakuasi. Gak kayak Pak Supomo, ada mayem di rumahnya. Ya betul, dia itu sampai sakit karena berapa hari gak tidur ngurusin warga yang kebanjiran. Warga lain mengangguk-angguk setuju, meski hati mereka masih diliputi trauma oleh banjir dan kekeringan. Ada secercah harapan baru yang tumbuh. Haris berdiri di podium sederhana balai desa. Saudara-saudaraku, saya bukanlah orang yang sempurna, tapi saya berjanji, mulai hari ini kita akan berusaha bersama menjaga desa ini. Kita akan perbaiki yang rusak, kita akan pulihkan yang hancur, dan kita akan jaga alam kita agar tidak lagi murka pada kita. Tepuk tangan riuh terdengar. Warga Sukasari merasa jika Haris akan menjadi pemimpin yang baik dan memimpin desa Sukasari menjadi tempat yang indah seperti dulu lagi. Harapan itu tumbuh bukan tanpa alasan. Sejak dulu, Haris bekerja siang dan malam demi Sukasari. Jika saja beberapa tahun lalu Supomo tidak menggunakan politik uang, maka kemungkinan besar Harislah yang menjadi kepala desa, bukan Supomo. Setelah kepergian camat dan para perangkat kecamatan, satu persatu warga desa meninggalkan balai desa. Suasana yang tadinya penuh riuh tepuk tangan kini berubah hening. Hanya kursi-kursi kayu yang tersusun rapi dan sisa aroma kemenyan dari doa bersama yang masih tercium samar. Sudah jam 7 malam, Haris belum pulang karena baru selesai membaca dokumen laporan. Ada banyak pekerjaan yang terbengkalai sejak kepergian Supomo. Terlebih lagi, dirinya tetap mengurus pekerjaan sekretaris desa sampai ada orang yang mampu menggantikannya.
Haris duduk sendirian di kursi kepala desa. Tangannya menggenggam meja, matanya menatap kosong pada papan nama yang dulu bertuliskan Supomo, kepala desa Sukasari. Kini papan itu tampak tak bermakna, papan yang ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Ia menarik napas panjang. Apakah aku benar-benar bisa menjalankan ini? Bayangan peristiwa banjir, wajah-wajah warga yang kehilangan keluarga, juga ancaman para tetua adat terlintas silih berganti. Dulu, dia pernah mencalonkan diri sebagai kepala desa. Pada saat itu, kondisinya berbeda dengan sekarang. Alam yang terjaga dan warga yang guyup rukun berbeda dengan sekarang. Alam rusak dan warganya berada dalam kesulitan. Ya Allah, tugas ini adalah titipan darimu. Tolong bimbing hamba di jalan yang benar. Jangan sampai hamba merugikan warga dengan keputusan-keputusan yang akan hamba ambil. Dari luar balai desa, terdengar suara jangkrik mulai mengiringi. Angin meniup tirai tipis di jendela membuatnya bergoyang, seperti ada sesuatu yang mengintip. Haris menghela nafas lagi. Ia berdiri lalu mematikan lampu balai desa. Namun sebelum benar-benar menutup pintu, ia merasa ada gerakan cepat di lantai dekat kakinya. Saat menoleh sekilas, ia hanya melihat bayangan hitam merayap ke bawah kursi. Jantung Haris berdegup keras, tapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma cicak atau tikus. Malam itu, Haris pulang ke rumahnya. Rumah joglo sederhana, peninggalan orang tuanya yang berdiri di pinggir jalan desa. Lampu teras berwarna kekuningan menyorot halaman yang sepi. Tidak ada suara selain desiran angin. Ia membuka pintu kayu yang sedikit berderit. Ruangan itu hening, tidak ada tawa anak atau suara istrinya yang sibuk di dapur. Haris sudah terbiasa dengan kesunyian ini. Anaknya sedang berkuliah di Jakarta, sementara istrinya sudah bertahun-tahun bekerja di luar negeri sebagai tenaga imigran. Di ruang tengah, Haris menyalakan lampu bola redup, lalu duduk di kursi rotan. Ia menatap meja makan dengan satu piring kosong di atasnya. Sejenak, matanya terasa panas, tapi ia cepat mengusap wajahnya. Masak sendiri, makan sendiri. Haris menghela nafas panjang, lalu menuang air putih ke dalam gelas. Ketika ia hendak meneguk, terdengar suara cetak, cetak, samar dari arah dapur, seperti suara benda kecil yang beradu dengan lantai. Alisnya berkerut. Dia bangkit, melangkah perlahan. Lampu dapur masih mati, hanya cahaya redup dari ruang tengah yang menyorot sebagian. Haris menyipitkan mata, lalu sempat melihat sesuatu berkilau di lantai, seperti tubuh hitam yang panjang dengan kaki-kaki kecil yang bergerak cepat. Namun, ketika ia menyalakan lampu dapur, lantai itu kosong, hanya terlihat ember berisi air yang setengah penuh. Haris berdiri termangu. Mungkin aku terlalu lelah. Ia kembali ke ruang tengah, mencoba menepis perasaan ganjil yang menyelinap di benaknya. Di ruang tamu yang sepi, Haris duduk bersandar di kursi rotan. Matanya tertuju pada sebuah bingkai foto yang terpajang di dinding. Foto istrinya yang sedang tersenyum mengenakan kebaya sederhana. Senyum itu selalu berhasil menenangkan hatinya meski mereka terpisah jarak ribuan kilometer. Haris mengambil bingkai itu, menatapnya lama. Ada rasa lega yang tak bisa ia sembunyikan. Setelah Supomo meninggal, seolah satu belenggu besar terlepas dari lehernya. Ia bisa bernafas lebih lapang. Istriku, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku hanya punya kamu. Hanya kamu yang selalu kutunggu. Dia mengingat kembali
Betapa sulitnya dulu mendapatkan hati istrinya. Bertahun-tahun dia berusaha bersaing dengan banyak pria lain sampai akhirnya cintanya diterima. Dan sejak saat itu ia berjanji pada dirinya sendiri tidak akan pernah berpaling. Namun 2 tahun lalu segalanya berubah. Malam itu sangat sial bagi Haris. Supomo memergokinya keluar dari hotel di kota bersama seorang wanita muda. Padahal wanita itu bukan siapa-siapa, hanya seorang kerabat jauh yang meminta ditemani karena urusan keluarga. Namun bagi Supomo itu cukup menjadi senjata mematikan. Sejak malam itu Supomo tak henti-hentinya menekannya. Ancaman untuk membongkar aib itu selalu menjadi jerat. Haris terpaksa bungkam, terpaksa menuruti segala perintah meski hatinya menolak. Matanya memanas, air mata jatuh membasahi pipinya. Kalau kamu ada di sini, aku bisa lebih kuat menghadapi semua ini. Dalam kesunyian malam, Haris tak sadar bahwa dari sudut ruangan seekor kelabang kecil merayap perlahan ke arah kursinya lalu menghilang di bawah karpet. Malam kian larut. Setelah menatap foto istrinya cukup lama, Haris akhirnya merebahkan tubuh di atas ranjang kayu. Lampu kamar ia matikan, menyisakan kegelapan pekat. Hanya suara jangkrik di luar jendela yang menemani. Perlahan matanya terpejam, tenggelam dalam tidur yang gelisah. Di dalam mimpinya, Haris mendapati dirinya berdiri di tengah hutan pinus desa Sukasari. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan berjatuhan. Dari kejauhan terdengar suara gemerisik aneh, seperti ribuan kaki kecil yang bergerak bersamaan. Tiba-tiba tanah di hadapannya merekah. Dari celah itu melesat keluar seekor kelabang raksasa. Tubuhnya hitam berkilau, panjangnya mencapai 3 meter. Kaki-kaki kecilnya bergerak dengan cepat. Suaranya menimbulkan decit menyeramkan. Sepasang antenanya bergetar, matanya merah menyala, menatap lurus ke arahnya. Haris terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Kelabang itu mendekat, melingkari dirinya, lalu bersuara dengan nada yang berat. Jangan ganggu rumah kami. Jangan ulangi keserakahan manusia itu, atau kau akan menjadi korban selanjutnya. Suara itu bergema. Haris menutup telinganya, tapi percuma. Suara itu semakin keras. Kelabang itu mengangkat tubuh bagian depannya. Rahangnya terbuka, memperlihatkan taring panjang beracun. Jika kau teruskan, kutukan ini akan menelanmu seperti dia. Haris berteriak ketakutan. Tubuhnya seolah lumpuh. Ia hanya bisa menyaksikan kelabang itu semakin dekat. Lidahnya menjulur hingga air liurnya menetes ke kaki Haris. Tepat saat makhluk itu hendak menerkam, Haris terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia memandang sekeliling kamar, gelap, sunyi, tak ada apapun. Pagi itu, balai desa Sukasari terasa lengang. Hanya suara langkah Haris yang bergema di ruang rapat. Ia duduk di kursi kepala desa. Tangannya meremas meja kayu. Pikirannya masih dihantui mimpi semalam. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Lukman, ia masuk dengan langkah yang mantap. Kemeja putihnya rapi, senyum tersungging di bibir. Pak Haris, saya dengar Bapak ingin bicara hal yang penting ya? Haris menghela nafas panjang. Tatapannya serius, tanpa basa-basi. Dia langsung berbicara ke inti permasalahan. Betul, saya ingin proyek penambangan ini dihentikan. Dalam sekejap, wajah Lukman berubah. Senyumnya hilang berganti dingin. Ia menyandarkan tubuh ke kursi, menyilangkan tangan. Pak Haris, kontrak ini masih berlaku 12 tahun loh. Kalau dibatalkan sepihak, dendanya jelas 4 miliar rupiah. Haris menatap lurus, matanya berkilat.
Supomo lah yang sudah menandatangani kontrak itu. Supomo sudah mati. Tidak ada satupun klausul yang menyebutkan jika kepala desa berganti, kontrak ini tetap mengikat. Jadi, secara hukum, Desa Sukasari berhak menghentikannya. Lukman terdiam beberapa saat. Ia mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, lalu tersenyum tipis lagi. Kali ini lebih menakutkan. Sampai Peter juga yang mencari celah. Tapi jangan lupa, banyak orang yang sudah menaruh harapan pada proyek ini. Uang sudah mengalir ke banyak pihak. Kalau Bapak tiba-tiba menghentikan, saya tidak bisa menjamin keselamatan Bapak. Haris menelan ludah, tapi ia menahan dirinya untuk tidak goyah. Kalau memang keselamatan saya harus menjadi taruhan demi menjaga desa ini, saya siap. Yang terpenting, proyek ini berhenti dan alam Sukasari kembali pulih. Suasana ruangan menegang. Hanya bunyi jam dinding yang terdengar. Lukman akhirnya berdiri, merapikan kemejanya. Baik Pak Haris, kalau memang itu keputusan jenengan, kita lihat siapa yang lebih kuat, hukum atau uang. Ia lalu berjalan keluar, meninggalkan Haris yang masih duduk dengan hati bimbang. Meski ia tampak berani di depan Lukman, tetapi di dalam hati masih ada sedikit ketakutan. Sore itu, Balai Desa Sukasari ramai luar biasa. 12 ketua RW yang jarang sekali dipertemukan dalam satu forum duduk berderet. Sebagian masih bertanya-tanya, sebagian lagi tampak gelisah. Kenapa tiba-tiba kita dipanggil semua ya? Bisik seorang ketua RW dengan suara rendah. Enggak tahu, seingatku terakhir kita kumpul lengkap begini, kalau ada acara pitulasan, ya apa masalah penting? Gak mungkin dikumpulin kalau nggak penting. Haris berdiri di depan, mengenakan kemeja berwarna abu-abu, wajahnya serius. Sorot matanya menunjukkan tekad yang jarang mereka lihat. Dia menunggu sampai semua suara berbisik berhenti, lalu membuka rapat dengan suara tenang namun mantap. Bapak-bapak semua, terima kasih sudah hadir. Saya tahu ini mendadak, tapi ada hal penting yang harus segera saya sampaikan. Ketua RW 05 mengangkat tangan, nada suaranya penuh penasaran. Ada apa ya Pak Haris? Biasanya cukup perwakilan saja. Kenapa sekarang semua dikumpulkan? Haris menarik nafas panjang. Karena ini menyangkut masa depan Desa Sukasari. Ruangan langsung hening. Para ketua RW saling berpandang. Selama ini, kita semua tahu proyek penambangan batu di Bukit Desa disetujui oleh almarhum Supomo. Tapi bencana banjir, kekeringan, dan kerusakan alam yang kita alami adalah akibat dari itu. Dan saya sudah putuskan, kontrak penambangan harus dihentikan. Riuh kecil mulai terdengar. Beberapa ketua RW terkejut, ada yang langsung mengangguk setuju, tapi ada juga yang terlihat ragu. Pak Haris, kalau kontraknya dihentikan, apakah desa kita tidak akan terkena masalah hukum? Tanya ketua RW 7 dengan nada hati-hati. Kontrak itu ditandatangani oleh Supomo. Sekarang Supomo sudah tiada. Tidak ada klausul yang menyebut kontrak harus diteruskan meskipun kepemimpinan berganti. Jadi secara hukum, kita berhak menghentikan. Jelas Haris mantap. Beberapa ketua RW mulai bertepuk tangan, tanda dukungan. Tapi seorang ketua RW paling tua, RW 1, menggeleng pelan. Haris, kalau langkah ini jenengan ambil, bukan hanya soal hukum. Orang-orang yang punya kepentingan besar dalam proyek itu, mereka bisa saja mengincar jenengan, Pak. Haris menatap mereka semua satu persatu, suaranya tegas. Kalau demi untuk menyelamatkan Desa Sukasari, saya siap menanggung resikonya. Tapi saya tidak bisa sendirian. Saya butuh dukungan kalian semua. Ruangan kembali hening perlahan. Satu persatu para ketua RW mengangguk hingga akhirnya 12 ketua RW serempak berdiri. Kami bersama Bapak. Begitu keputusan bersama ditetapkan, kabar itu cepat menyebar ke seluruh penjuru Desa Sukasari.
Malam harinya, balai desa kembali ramai. Tapi kali ini bukan oleh ketua RW, melainkan oleh para warga yang bekerja di tambang. Sekitar 20 orang berbondong-bondong masuk ke halaman balai desa dengan wajah yang muram. Pakaian mereka masih berdebu, menandakan baru saja pulang dari lokasi tambang. Seorang pria parubaya dengan suara lantang memprotes. "Paris, kalau tambang ditutup, kami ini mau makan apa? Selama berbulan-bulan tambang itu yang kasih kami uang buat anak-anak sekolah, buat beli beras." Suara Rio langsung mengikuti. "Betul Pak, jangan asal hentikan dong. Kalau ditutup kami semua nganggur. Bukan makin sejahtera malah tambah miskin." Haris berdiri di beranda balai desa, menatap wajah-wajah yang ia kenal. Hati kecilnya perih karena ia tahu sebagian besar dari mereka hanya rakyat kecil yang ikut bekerja karena terpaksa, bukan karena serakah. Dia mengangkat tangannya meminta mereka untuk diam. "Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengerti kekhawatiran kalian. Saya tahu tambang itu memberikan pemasukan. Tapi kalian juga tahu akibat tambang itu desa kita sudah mengalami kekeringan, longsor dan banjir bandang. Mbok Sudarmi meninggal. Berapa banyak lagi yang harus jadi korban?" Warga yang protes kini mulai terdiam, sebagian menunduk, tapi ada juga yang masih melawan. "Loh, lalu kalau bukan tambang, apa yang bisa kasih kami makan Pak? Apa jenengan bisa jamin?" Haris menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Saya tidak bisa janjikan semuanya akan mudah. Tapi saya janji, kita akan cari jalan lain. Kita bisa kelola lahan kita. Kita hidup dari sawah, dari kebun, dari potensi desa yang sudah ada. Saya akan bantu carikan program dari pemerintah kabupaten. Kita bisa berdiri tanpa harus merusak bukit itu." Suara Riu mereda, sebagian masih ragu, tapi beberapa warga mulai mengangguk pelan. Namun, dari kerumunan terdengar suara lirih seorang ibu muda yang kehilangan rumah saat banjir. "Paris benar. Kalau kita teruskan, entah apalagi yang hancur. Saya tidak mau anak-anak saya mati hanya karena kita butuh uang." Hari-hari berikutnya, suasana desa Sukasari semakin panas. Warga terbagi menjadi dua kubu. Di satu sisi, ada kelompok yang mendukung Haris. Mereka percaya jika tambang adalah sumber bencana dan sudah cukup banyak korban. Mereka ingin desa kembali seperti dulu, damai, hijau, dan penuh sawah. Namun di sisi lain, ada kelompok yang menolak keputusan Haris. Mereka merasa tambang adalah satu-satunya jalan cepat untuk bertahan hidup. Mereka sudah terbiasa menerima upah harian dari Lukman, dan menutup tambang berarti mengembalikan mereka pada jerat kemiskinan. Malam hari di balai desa, suasana semakin tegang. Sejumlah warga pro tambang datang dengan nada yang keras. "Haris, kami tidak bisa terima. Kalau tambang ditutup, kami mau makan apa?" "Betul. Jangan karena 1-2 bencana kita kehilangan mata pencarian." Warga kontra langsung membalas. Kalian buta ya? Sudarmi itu mati karena banjir. Mau berapa banyak lagi yang mati baru sadar, ha? Kalau bukan karena tambang, desa kita nggak bakalan kekeringan kemarin." Suasana hampir ricuh. Beberapa laki-laki mulai saling dorong, suara teriakan pecah, hingga para tetua desa turun tangan untuk menenangkan keadaan. Di tengah kekacauan itu, Haris berdiri tegak di beranda balai desa, wajahnya pucat namun matanya penuh tekad. Ia berteriak lantang, "Cukup! Kalian semua dengar saya. Tambang ini tidak membawa berkah, tapi petaka. Kalau kalian masih keras kepala, berarti kalian sudah menukar nyawa anak-anak kalian dengan segepok uang. Itu pilihan kalian, ha?" Hening mendadak menyelimuti ruangan. Semua mata tertuju padanya penuh kebencian sekaligus keraguan. Namun, sebelum ada jawaban, sebuah mobil hitam berhenti di depan balai desa. Dari dalam, turunlah Lukman dengan wajah muram dan penuh amarah.
Ia melangkah masuk tanpa salam. Suaranya berat menusuk ke seluruh ruangan. Apa-apaan ini, Pak Haris? Kamu pikir kamu bisa menghentikan proyek si anak perutmu, ha? Balai desa yang semula panas mendadak sunyi ketika Lukman melangkah masuk. Wajahnya penuh percaya diri, langkahnya berat, seolah sudah menyiapkan jawaban untuk semua perlawanan. Dia berdiri di tengah ruangan, menatap warga satu persatu, lalu mengangkat suaranya. Kalian semua tenang dulu. Saya datang ini bukan untuk bikin ribut. Saya justru ingin memberikan kabar baik. Semua menunggu dengan tegang. Haris mengepalkan tangan di samping meja, matanya tak lepas dari Lukman. Lukman tersenyum tipis, lalu ia melanjutkan. Jadi mulai bulan depan, bonus para pekerja tambang naik 2 kali lipat. Upah harian pun saya naikkan. Saya tidak ingin ada warga Sukasari yang kelaparan. Justru tambang ini adalah jalan untuk kesejahteraan kalian. Bisik-bisik langsung terdengar di antara warga. Mereka yang tadinya berteriak mendukung Haris kini mulai menunduk, saling berpandangan. Ada yang wajahnya berubah bimbang, ada pula yang diam-diam mengangguk setuju. Haris melihat perubahan itu, dadanya sesak, suaranya pecah, berusaha menahan emosi. Jangan mau dibutakan uang. Kalian sudah lihat sendiri bencana yang datang. Sudarmi mati, rumah-rumah hanyut, hewan ternak lenyap. Apa semua itu belum cukup? Namun, suara Haris kalah oleh bisikan lirih yang makin meluas. Duh, kalau gaji naik, anakku bisa lanjut sekolah nih. Ya, kalau upah besar, aku bisa perbaiki rumah. Bencana bisa diatasi, yang penting perut kenyang. Lukman menoleh ke arah Haris, suaranya rendah tapi menusuk. Haris, hidup itu pilihan. Kau mau jaga pohon atau jaga perut rakyatmu, ha? Beberapa kepala mulai menunduk, seolah pertanyaan itu mengunci logika mereka. Haris berdiri di tengah kerumunan sendirian dengan wajah menegang dan jantung yang berdegup tak terkendali. Akhirnya, warga membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing, menyisakan Haris yang berdiri dan tampak lelah. Lukman mendatanginya dan terkekeh. Gimana, Haris? Enak. Sekarang kita lihat, tambang tetap buka atau akan ditutup. Semua itu tergantung sama warga dan juga uang saya. Keterlaluan kamu, Lukman. Ada banyak desa lain yang memiliki lokasi bagus untuk dijadikan penambangan. Kenapa harus Sukasari yang kau incar? Sampean itu mikirnya saya cuma ngincar batu di sini, Pikiran situ terlalu sempit. Ya meski nggak segoblok Supomo, tapi sampean nggak akan menang lawan saya. Oh, jadi kamu itu tidak hanya mengincar batu. Lalu apa yang sedang kamu incar, ha? Apapun itu saya nggak akan bilang. Yang jelas penambangan ini legal secara hukum. Situ nggak bisa semena-mena nutup tambang ini. Cingan, Lukman berlalu meninggalkan Haris sendirian. Kini Haris tahu, setidaknya Lukman bukan hanya mengincar batu di sini, tapi apa yang sebenarnya dicari? Kenapa dia sampai mau mengeluarkan uang sebanyak itu? Malam itu Haris tak bisa tidur. Wajah-wajah warga yang mulai goyah terbayang di pelupuk matanya. Dia sadar, melawan Lukman secara frontal hanya akan membuat dirinya semakin terpojok. Maka esok paginya, ia mengambil keputusan berani. Keesokan harinya, di balai desa, Haris memanggil para perangkat RT, RW, dan beberapa tokoh masyarakat. Dengan tegas ia berkata, kalau mereka ingin bekerja, biarlah kita sediakan pilihan lain. Saya ingin membangun tampungan air besar di kaki bukit. Selain untuk mengatasi kekeringan, tempat itu bisa kita jadikan wisata air. Kalau berjalan baik, warga bisa mendapat pekerjaan dari sana tanpa harus merusak alam kita. Ruang rapat mendadak ramai. Beberapa wajah terlihat berbinar, membayangkan desa Sukasari punya destinasi wisata sendiri. Anak-anak muda terutama tampak setuju, mereka bersemangat. Namun, suara lantang dari pojok ruangan memecah suasana. Seorang warga protambang berdiri, wajahnya keras dan penuh tantangan. Ya kalau begitu kenapa harus pilih satu? Kenapa tidak dua-duanya saja yang jalan? Tambang tetap ada, wisata tetap ada.
Bukankah akan lebih banyak uang yang masuk untuk desa? Beberapa orang langsung bersorak setuju. Argumen itu terdengar masuk akal bagi sebagian besar warga yang lebih mementingkan dapur mereka tetap berasap. Haris terdiam, rahangnya mengeras. Dia tahu alam tidak mungkin bisa dibagi dua. Jika tambang terus menggerogoti bukit, air tidak akan pernah jernih, tidak akan ada wisata, tetapi menentang mereka sama saja dengan melawan arus besar. Malam itu, Haris pulang lebih larut dari biasanya. Jalanan desa sepi, hanya suara serangga dan angin yang menderu di sela pepohonan pinus. Saat tiba di halaman rumahnya, matanya langsung tertumbuk pada sebuah kardus coklat yang diletakkan tepat di depan pintu. Pada awalnya, ia mengira ada warga yang menitipkan sesuatu, tapi ketika ia mendekat, hawa dingin merambat naik ke tengkuknya. Kardus itu basah oleh cairan merah pekat yang merembes keluar. Dengan ragu, Haris membuka lipatan kardus itu. Seketika tubuhnya kaku. Di dalam tergeletak bangkai ayam hitam, bulu-bulunya kusut dan basah darah, matanya melotot kosong, seolah masih menatap Haris. Di dinding kardus bagian dalam terlihat dengan jelas tulisan yang ditulis menggunakan darah segar. Haris. Haris terhuyung ke belakang, dadanya naik turun, tubuhnya bergetar antara takut dan marah. Ia memandang sekeliling rumah, pekarangan gelap, tidak ada siapa-siapa. Namun, dia yakin seseorang atau sesuatu ingin memberikannya peringatan. Apa ini pekerjaan Lukman? Kalau iya, dia benar-benar keterlaluan. Haris membuang kotak itu ke pembuangan sampah di dekat rumahnya. Dia memperhatikan sekeliling, bersiaga jika ada orang yang mungkin saja mengawasinya. Malam itu, Haris begitu gelisah. Dia tidak bisa tidur dan terus memikirkan tentang kelabang raksasa itu. Suaranya terus terngiang-ngiang di kepala. Peringatan itu terasa seperti bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Jangan ganggu tempat tinggal kami, atau giliran kamu yang akan kami makan. Pagi harinya, setelah semalaman gelisah karena teror kardus berdarah itu, Haris duduk di ruang tamu dengan mata yang sembab. Kopi di mejanya sudah dingin, tapi pikirannya masih kalut. Tiba-tiba ponselnya berdering, nomor luar negeri. Ya, itu adalah istrinya. Dengan cepat ia angkat. Mas, aku harus kasih kabar penting. Haris mengernyit. Ada apa? Kenapa suaramu begitu? Istrinya menarik nafas dalam lalu berkata, kontrakku di sini akan habis bulan depan, tapi majikanku menawarkan perpanjangan 2 tahun lagi. Gajinya naik, Mas. Aku pikir kalau aku terima, kita akan bisa punya tabungan yang lebih banyak. Haris terdiam lama. Urat di pelipisnya menegang. Ia memandang foto keluarganya yang tergantung di dinding, penuh senyum bahagia yang kini terasa asing. Jangan, Bu. Aku butuh kamu pulang. Aku capek sendirian di sini. Kalau kamu perpanjang kontrak, aku akan pergi. Aku akan tinggalkan rumah ini. Keheningan menguasai sambungan telepon. Hanya terdengar isak tertahan dari seberang. Mas, jangan begitu, Mas. Aku melakukan semua ini demi kita, demi anak kita, demi masa depan. Tidak. Apa gunanya uang kalau aku kehilangan kamu? Desa ini sudah penuh masalah. Aku butuh kamu di samping aku. Kalau kamu pilih kontrak itu, anggap saja aku sudah tiada. Tangannya bergetar saat menutup telepon. Dadanya sesak, wajahnya basah oleh air mata. Di luar jendela, dari sela-sela pepohonan pinus, samar terdengar bunyi. Kretek. Seperti ranting diinjak sesuatu. Haris menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya seekor kelabang besar merayap di kaca jendela, seolah ikut mendengarkan percakapan yang baru saja terjadi. Sementara itu, suasana di tambang batu mulai tidak kondusif.
Awalnya hanya 1-2 pekerja tambang yang mengeluh. Saat duduk beristirahat di tepi bukit, mereka merasa ada yang merayap di kaki mereka. Seekor kelabang kecil, panjangnya tak lebih dari 10 cm, muncul dari sela-sela tanah. Mungkin karena tanah digali terus, jadi keluar deh semua binatang, ujar salah seorang pekerja berusaha menenangkan diri. Namun hari demi hari, keluhan itu semakin sering terdengar. Kini, kelabang-kelabang kecil itu tidak hanya muncul di lokasi galian, tetapi juga di tenda pekerja, di kotak makan, bahkan di dalam sepatu. Lukman menganggap semua itu hanya kebetulan. Ia bahkan menertawakan anak buahnya yang terkejut. Dasar kalian penakut. Itu kan cuma serangga, diinjak juga mati. Tetapi ketakutan para pekerja mencapai puncak ketika seekor kelabang sebesar lengan manusia merayap keluar dari retakan tanah yang baru saja digali. Gerakannya lambat namun pasti, matanya berkilat merah dalam gelap. Para pekerja melihatnya menjerit, berhamburan kabur, beberapa sampai jatuh terguling di tanah. Esoknya, jumlah kelabang semakin banyak. Ada yang sebesar botol, ada pula yang sepanjang bayi manusia. Mereka muncul ketika malam tiba, menyusup ke barak, dan suara kaki-kaki kecil mereka membuat bulu kuduk merinding. Namun Lukman tetap keras kepala. Selama tidak ada yang mati, pekerjaan harus jalan terus, katanya lantang. Tapi malam itu, suara jeritan pecah dari barak pekerja. Seorang buruh ditemukan pingsan dengan bekas gigitan memanjang di lengannya. Di samping tubuhnya, seekor kelabang sepanjang 3 meter merayap kembali ke dalam lubang galian, meninggalkan aroma tanah dan darah yang menusuk hidung. Pagi itu, Haris tampak lebih bersemangat dari biasanya. Ia akhirnya berhasil meyakinkan seorang investor untuk mendukung proyek embung dan wisata air yang sudah lama ia rencanakan. Di sebuah kafe di kota, ia bertemu dengan Wicaksono, seorang pengusaha sukses yang dulunya berasal dari desa Sukasari. Kalau memang benar tujuanmu untuk membuat desa ini mandiri, aku akan bantu ya, Haris, kata Wicaksono sambil menyalami Haris. Dan kita mulai dengan 500 juta dulu. Ya, anggap saja ini untuk pembangunannya. Aku percaya sama kamu. Haris menunduk haru. Terima kasih, Cak. Demi Allah, uang ini akan kupakai sebaik-baiknya untuk desa Sukasari. Percakapan mereka berlangsung hangat. Wicaksono pun berjanji akan meninjau langsung lokasi embung beberapa bulan ke depan. Dengan hati yang lega, Haris pun berpamitan pulang. Sore itu, jalan beraspal yang menurun menuju Sukasari terasa lengang. Haris mengendarai motornya dengan tenang, pikirannya sibuk membayangkan masa depan desa. Anak-anak bisa belajar berenang, warga punya air bersih, dan wisatawan berdatangan. Namun, ketika memasuki tikungan tajam menuju lembah, rem motornya mendadak blong. Ya Allah! Teriaknya panik, tubuhnya kaku menahan stang yang bergetar. Motor melaju kencang tanpa kendali menuruni jalan curam. Haris mencoba menabrakkan kaki ke tanah, berusaha memperlambat laju. Percikan api memercik ketika pijakan kaki besi motor menghantam aspal, tapi sia-sia. Dari kejauhan terlihat jurang yang menganga. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Haris berteriak, wajahnya pucat. Namun detik berikutnya motor itu menghantam pagar pembatas kayu dan terjun ke semak-semak di sisi jurang. Brak! Suara benturan keras menggema, lalu hening. Tubuh Haris terhempas keras dari motor yang terjun ke dasar jurang. Namun nasib baik masih berpihak padanya. Dia tersangkut di dahan pohon besar yang tumbuh mencorok ke tepi jurang. Haris meringis, rasa sakit menjalar di punggungnya, nafasnya tersengal. Dia menunduk, melihat ke bawah. Dasar jurang begitu gelap dan juga jauh, hanya samar terlihat motornya yang hancur. Angin dingin berdesir membuat tubuhnya semakin gemetar.
Dahan tempat ia bergantung kecil, rapuh dan berderit. Setiap kali ia bergerak sedikit saja, ya Allah, kalau patah habis aku. Tangannya berusaha meraih akar-akar liar di tebing batu, namun jaraknya terlalu jauh. Tubuhnya hanya bisa menggantung dengan posisi miring, separuh badan di atas jurang. Haris mencoba berteriak, "Tolong! Tolong!" Suaranya parau menggema di antara bukit dan hutan pinus. Tapi tidak ada jawaban. Desa Sukasari masih jauh. Suara knalpot motor pun tak terdengar. Peluh dingin mengalir dari pelipisnya. Waktu terasa begitu lambat. Setiap detik dahan itu makin berderit, seakan kapan saja bisa patah. Dalam kepanikan itu, Haris merasakan sesuatu yang merayap di lengannya. Dia menoleh, seekor kelabang hitam besar melintas di kulitnya, kakinya yang banyak menempel erat. Jangan sekarang, gumam Haris dengan wajah pucat. Dia ingin menepis, tapi takut gerakannya justru membuat dahan itu patah. Kelabang itu berhenti tepat di dekat wajahnya. Antenanya bergetar, seakan sedang menatap Haris. Teriakan Haris akhirnya terdengar samar oleh beberapa warga yang kebetulan lewat di jalan berliku tak jauh dari lokasi jurang. Mereka bergegas mencari asal suara, lalu terkejut melihat tubuh Haris yang menggantung di dahan. "Cepat ambilkan tali, dia bisa jatuh kapan saja," teriak salah satu warga. Seutas tali lasso diikat ke pohon pinus, lalu mereka melemparkan ujungnya ke arah Haris. Dengan sisa tenaga, Haris meraihnya tarikan demi tarikan. Tubuh Haris perlahan terangkat, sementara dahan kecil yang menahannya patah tepat ketika kakinya sudah menginjak tanah yang lebih aman. Haris terkulai lemas, wajahnya pucat, punggungnya memar parah. Terima kasih, bisik dengan suara serak sebelum pingsan. Para warga segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Polisi mulai melakukan penyelidikan. Mereka meneliti motor Haris yang hancur di dasar jurang. Salah satu petugas berjongkok memperhatikan bagian rem yang sudah dilepas dari roda. "Pak, lihat ini Pak," katanya kepada rekannya. "Selang remnya dipotong dengan rapi. Bukan karena aus atau rusak. Ini disengaja." Polisi lain mengangguk serius. "Itu artinya ada orang yang benar-benar ingin mencelakai Pak Haris." Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Haris saat ia sadar beberapa jam kemudian. Tubuhnya masih sakit, tapi pikirannya langsung dipenuhi kecemasan. Kamar rawat inap itu masih dipenuhi aroma obat antiseptik ketika pintu terbuka pelan. Haris yang sedang setengah duduk terlonjak begitu ia melihat sosok Lukman masuk dengan senyuman lebar di wajahnya. Di tangannya membawa sebuket buah segar yang tampak mewah dalam keranjang rotan. "Pak Haris, saya dengar kabar tidak mengenakan, tapi syukur Bapak selamat. Tuhan masih sayang." Haris menatapnya tajam, matanya menyipit. Senyum itu terasa seperti ejekan, bukan perhatian. Luka lebam di punggungnya terasa semakin perih setiap kali dia melihat wajah pria itu. "Kenapa repot-repot datang?" Lukman tertawa kecil. Ia meletakkan buah di meja samping ranjang. "Sudah sewajarnya dong saya datang menjenguk. Ya, mau bagaimanapun kan Bapak adalah pemimpin desa ini sekarang. Desa yang kita kelola bersama." Haris terdiam. Dia tahu Lukman tidak akan pernah mengakui secara langsung, tapi di balik tatapan matanya yang tenang, Haris merasa yakin kecelakaan itu bukanlah kebetulan. Lukman lalu mendekat, menepuk bahu Haris dengan perlahan. "Jaga kesehatan ya Pak. Desa Sukasari masih butuh Bapak. Jangan khawatir masalah tambang. Semua akan berjalan lancar seperti biasanya." "Lukman, kamu pelakunya." "Loh, atas dasar apa? Kenapa saya harus melakukan itu? Urusan hidup dan mati seseorang sudah diatur sama Gusti Allah." 2 hari setelah kecelakaan itu,
Haris akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Tubuhnya masih terasa remuk, tapi lebih dari itu, pikirannya yang paling lelah. Malam itu, ia mencoba tidur di rumahnya yang sunyi. Hanya suara jangkrik dan desiran angin malam yang terdengar. Namun, begitu matanya terpejam, ia sudah berada di dunia lain, gelap, lembab, dan penuh suara aneh. Desis ratusan kaki yang bergerak dengan serempak. Dari balik kabut hitam, seekor kelabang raksasa muncul. Tubuhnya mengkilap basah, panjangnya lebih dari 3 meter. Matanya merah menyala. Haris gemetar, tapi tidak lagi berusaha lari. Ia hanya berdiri, nafasnya berat. Kalau kau mau membunuhku, lakukan saja sekarang. Aku siap. Kelabang itu mendesis, lalu suara berat dan dalam bergema di kepalanya. Aku tidak butuh nyawamu. Aku butuh tanahku kembali. Haris terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku tidak mampu mengusir mereka. Lukman terlalu kuat. Warga terpecah. Sebagian lebih memilih uang daripada desa ini. Aku seorang diri. Kalau kau tidak mampu menjaga mereka, jangan menyesal, Haris. Aku yang akan bertindak mengusir mereka dari rumahku. Haris hanya mengangguk, dan ketika ia membuka mata, dia sudah berada di kamarnya sendiri. Ia menyalakan lampu kamar, tapi tidak ada apa-apa di ruangan. Ya Allah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Lindungilah seluruh desa Sukasari. Keesokan paginya, Haris berangkat menuju lokasi tambang. Jalanan tanah yang baru diperkeras itu lengang. Biasanya ia bisa melihat truk-truk besar berlalu lalang membawa bongkahan batu. Namun kali ini hanya ada beberapa kendaraan berat yang terparkir tak bergerak. Ia menuruni jalan menuju area kerja dan menemukan Sabto, salah satu warganya yang sedang duduk di bawah pohon sambil mengisap rokok kretek. Sepi sekali, Tok. Yang lain mana? Sabto mendongak, wajahnya letih. Pak Kades, gimana? Sudah sembuh? Maaf, saya belum sempat besuk. Alhamdulillah, sudah mendingan, Tok. Gimana kerjaan? Lancar? Tapi kok sepi ya? Banyak yang gak masuk, Pak. Loh, kenapa? Sabto menghela nafas panjang. Kemarin itu ada kejadian aneh, Pak. Beberapa pekerja digigit kelabang. Kelabangnya bukan yang biasa. Ada yang sepanjang lengan orang dewasa loh. Warnanya itu merah kehitaman. Satu orang pingsan setelah kena gigit. Haris tertegun. Bayangan mimpinya semalam langsung muncul kembali. Suara kelabang raksasa itu seolah menggema di telinganya. Ya sekarang orang-orang ketakutan toh Pak Kades. Haris menelan ludah. Dadanya berdebar keras. Kenapa nggak ada yang laporan ke saya? Sekarang gimana? Masih di rumah sakit? Sudah dibawa pulang, tapi masih demam. Kenapa kalian gak bilang ke saya? Ini sudah menyangkut tentang keselamatan warga. Tetapi kenapa tidak ada satupun orang yang melapor? Pak Lukman yang larang. Katanya semua biaya rumah sakit dia yang nanggung. Sekarang saya tanya, memang itu sepadan jika nyawa kalian yang dipertaruhkan? Sekarang minta teman-teman mau pulang. Tempat ini sudah tidak aman. Tapi kami butuh uang toh Pak Kades. Kamu tenang saja. Saya punya beberapa proyek. Meskipun tidak sebesar tambang ini, cukup untuk makan dan sekolah anak kalian. Sabto mengernyit, tidak mengerti. Haris baru saja melangkah meninggalkan area tambang ketika tiba-tiba terdengar suara mengguncang tanah di bawah kakinya. Ia spontan menoleh ke arah bukit. Debu tebal mengepul ke langit, disusul teriakan panik para pekerja. Longsor! Teriak seseorang dengan suara serak. Haris berlari sekuat tenaga kembali ke lokasi. Dari kejauhan dia bisa melihat satu sisi tebing tambang ambruk, menimbun gubuk darurat tempat beberapa pekerja biasa berteduh. Suara jeritan minta tolong masih terdengar samar dari balik tumpukan batu dan tanah. Sabto berlari di belakangnya, wajahnya pucat pasi. Pak, ada orang yang ketimbun. Saya lihat si Raka sama 2 orang lagi ada di situ. Haris langsung mengatur warga yang masih ada di sekitar tambang.
Cepat, ambil cangkul, skop, apa saja. Kita harus selamatkan mereka. Beberapa orang maju, sebagian gemetar ketakutan, sebagian lain mencoba menggali dengan tanah kosong. Tapi tanah dan batu yang longsor begitu banyak, Haris segera menelpon bantuan. Debu terus berterbangan, membuat nafas sesak sembari menunggu bantuan datang. Mereka tidak tinggal diam. Haris sendiri ikut mengorek tanah dengan tangannya hingga kukunya patah. Sementara dalam hatinya, ia mendengar gema suara kelabang besar yang pernah datang di dalam mimpinya. Aku sudah memperingatkan. Peluh bercampur debu membasahi wajah Haris. Dia sadar ini bukan lagi sekedar bencana alam biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang menuntut balas. Sore itu, lokasi tambang yang baru saja dilanda longsor berubah menjadi lautan manusia. Tangis histeris terdengar di mana-mana. Para keluarga korban berlari ke tepi gundukan tanah yang menimbun para pekerja. Sebagian mencoba masuk ke area berbahaya, berteriak memanggil nama anak, suami, atau saudara mereka. Mana Lukman? Suruh dia datang ke sini. Ini semua gara-gara dia, teriak seorang ibu sambil memukul-mukul dada. Tubuhnya ditahan warga lain agar tidak nekat masuk ke area longsor. Nama Lukman bergema di antara kerumunan warga. Warga menuntut kehadirannya, menuntut pertanggungjawaban dari orang yang membawa tambang ke desa Sukasari. Namun yang datang bukanlah Lukman. 3 mobil polisi memasuki area dengan sirene singkat. Seorang perwira polisi turun, wajahnya tegang, lalu berbicara melalui pengeras suara. Dengarkan para warga desa, kami paham akan situasi ini. Silakan menjauh dulu dari area berbahaya ini. Dan juga perlu saya sampaikan kabar penting bahwa Pak Lukman, direktur perusahaan tambang, dilaporkan mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan menuju kota pagi tadi. Mobilnya masuk ke kolong truk dan dia meninggal di tempat. Seketika suasana riuh berubah jadi hening. Semua orang saling pandang, tidak percaya dengan kabar itu. Beberapa menit kemudian, suara tangis dan teriakan kembali pecah. Jadi siapa yang akan tanggung jawab atas semua ini? Kalau Lukman sudah mati, berarti desa ini harus menanggungnya. Tidak, Kades, Pak Haris harus bertindak. Tatapan ratusan pasang mata perlahan beralih pada Haris yang masih berdiri dengan wajah pucat dan tangan berlumur debu. Dalam dadanya, Haris merasakan beban yang jauh lebih berat dari longsoran bukit. Dia sadar, sejak kematian Supomo, kini semua kesalahan dan harapan warga menumpuk di pundaknya seorang diri. Kerumunan warga semakin gaduh. Beberapa di antara mereka mulai menunjuk-nunjuk ke arah Haris seolah dialah yang menjadi biang semua bencana. Haris akhirnya melangkah ke arah depan. Wajahnya tegang, tapi suaranya berusaha tenang meski keras terdengar di tengah hiruk-pikuk. Saudara-saudara, dengarkan saya. Sejak awal kan saya sudah memperingatkan. Saya sudah katakan kalau tambang ini akan membawa malapetaka. Tapi apa? Apa yang terjadi? Banyak dari kalian tetap memilih bekerja demi uang cepat. Kalian keras kepala. Kalian tidak mendengarkan saya. Kerumunan terdiam. Suara tangis masih terdengar, tapi perlahan surut, berganti dengan lirikan penuh rasa bersalah di antara beberapa warga. Haris melanjutkan. Suaranya bergetar namun tegas. Sekarang, ketika musibah benar-benar datang, kenapa kalian menuntut saya untuk menanggung semuanya? Saya bukan Tuhan. Saya bukan pencipta bencana ini. Jangan salahkan orang yang sudah memperingatkan. Dia berhenti sebentar, menarik nafas panjang, lalu menundukkan kepala. Tapi, saya juga bagian dari desa ini. Bagian dari kalian semua. Saya tidak akan lepas tangan. Saya akan berusaha memberikan bantuan pada keluarga korban sebisa yang saya mampu. Bukan berarti saya bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah saya larang sejak awal. Tapi karena
Hati saya tidak tega melihat penderitaan saudara-saudara saya sendiri. Beberapa warga menunduk, ada yang menangis, ada yang terdiam, ada pula yang masih menatap Haris penuh keraguan. Namun satu hal yang jelas, kata-kata Haris menancap di hati mereka bahwa peringatan yang dulu dianggap angin lalu kini menjelma menjadi kenyataan pahit. Beberapa jam sebelum polisi memberi kabar ke warga Sukasari, suasana kantor perusahaan tambang di kota kecil itu mendadak ricuh. Lukman baru saja menerima telepon dari salah satu mandornya tentang berita longsor yang menelan korban. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Bahaya, ini bisa jadi bumerang. Aku harus pergi sebelum semuanya terbongkar, geramnya sambil buru-buru memasukkan dokumen penting ke dalam tas hitam. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah parkiran. Mobil mewahnya melaju kencang keluar dari kompleks perkantoran. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Sementara pikirannya dipenuhi rasa takut polisi, media, dan mungkin Haris semua bisa menjatuhkannya. Namun baru beberapa kilometer ia berkendara, bau menyengat memenuhi kabin mobilnya. Lukman menoleh, lalu matanya membelalak. Dari sela dashboard, dari ventilasi AC, bahkan dari bawah kursi, puluhan kelabang hitam keluar merayap cepat. Ukurannya ada yang sebesar lengan bayi. Lukman berteriak histeris. Tangannya melepas setir saat seekor kelabang meluncur ke pahanya. Mobil oleng, klakson berbunyi panjang. Lukman panik mencoba menepis makhluk-makhluk itu, namun ia justru kehilangan kendali. Di depan, sebuah truk besar melaju lambat. Mobil Lukman menabrak bagian kolong truk itu dengan keras. Dentuman logam bergema, kaca pecah. Lalu seketika roda truk melindas bagian mobil yang ringsek. Hanya butuh hitungan detik, mobil itu hancur dan tubuh Lukman tak berbentuk. Yang tersisa hanyalah kabin mobil penuh kelabang yang perlahan merayap keluar berserakan di aspal. Polisi yang bertugas pun kesulitan melakukan evakuasi karena ada begitu banyak kelabang di dalam mobil itu. Beberapa minggu setelah tambang batu di desa Sukasari longsor, proyek wisata desa Sukasari yaitu Tirtasari resmi dibuka. Orang-orang yang dulu bekerja di tambang kini beralih ke proyek wisata air tersebut. Para warga juga mulai menanami pohon untuk memulihkan hutan Sukasari yang mulai gundul. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Nirmala. Ini ada kelanjutan dari kisah tambang batu di desa Sukasari, teman-teman ya. Yang sebelumnya ini kepala desanya bernama Supomo yang sudah menyetujui atau menandatangani kontrak selama 15 tahun oleh perusahaan tambang batu. Jadi dia udah menerima balasannya, dan akhirnya di sini di episode selanjutnya ini di sini akhirnya Lukman menerima semuanya. Dan bagaimana di episode kedua ini direktur tambang batu itu yang bernama Pak Lukman akhirnya menemui ajalnya juga dengan cara yang mengerikan dan tragis ya, setelah tambang batu itu longsor. Jadi mungkin teman-teman ada yang bingung nih di ending. Jadi yang diceritakan itu adalah sebelum terjadi longsor. Jadi ketika dia dapat berita longsor, Lukman kabur langsung. Kabur ya itu karena buru-buru mobilnya masuk ke kolong truk, lindes, selesai udah. Dan di sini menurut saya Haris sudah berhasil ya. Sudah berhasil dia melawan dengan kekuatan manusia, dengan apa yang bisa dia lakukan, walaupun pada akhirnya tidak bisa, tapi God never sleep. Allah akan selalu bersama orang-orang yang baik, sehingga ditimbulkanlah bencana longsor itu, dan pada akhirnya desa Sukasari kembali hijau lagi, dijalankanlah proyek wisata air itu ya teman-teman. Wah, luar biasa sekali, ini patut dicontoh nih orang-orang seperti Pak Kades Haris ini. Terima kasih kepada Nirmala atas kiriman kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu ya, di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin
dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.